Kami mengucap syukur Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama dengan persekutuan Roh Kudus bahwa sore hari ini kembali kami boleh datang untuk masuk dalam hadirat kudus-Mu untuk membawa persembahan kami yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini pujian kami, ini sembah kami. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhan, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh
milikku. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari kami ucap syukur karena Tuhan baik buat kami. Setiap anugerah kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam keadaan apapun ajari kami untuk terus percaya dan berharap pada Tuhan. Untuk tetap setia dengan Engkau Tuhan. Untuk tetap berpegang iman kami hanya kepada-Mu sampai akhirnya nanti. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu, dan berkati kami semua yang mendengarkannya sore hari ini. Tuhan berkati semuanya. Tuhan jamah hati kami, Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar menjadi berkat buat kami semua, jadi kekuatan buat kami dalam menghadapi segala situasi kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan sore hari ini kita mau belajar tentang hal yang sangat penting dalam hidup ini. Begitu juga dalam moto di dalam gereja kita GBPS, bahwa sedikit berdoa, sedikit berkat, banyak doa, banyak berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu ya. Tetapi yang terpenting bagaimana kita mengerti tentang apa itu doa. Kita belajar untuk di dalam doa, dalam hidup ini melibatkan Tuhan di dalam doa kita. Kita tahu dalam hidup ini kalau saat kita menjalani hidup, kita tahu bahwa Tuhan akan bekerja saat kita melibatkan Tuhan. Di dalam hidup ini, saat kita berdoa dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup ini, percayalah, saat kita memberikan kepercayaan hidup kita sama Tuhan, saat kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, percayalah saat tepatnya waktu Tuhan akan menyatakan dirinya. Karena di dalam hidup ini tidak ada lain. Saat kita melibatkan Tuhan, kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberkati hidup kita. Ya, di dalam hidup ini tidak ada lain, saudara. Kita tidak bisa mengharapkan siapapun juga. Kita tidak bisa mengharapkan orang-orang yang di sekitar kita, orang yang kaya. Kita punya saudara kaya, kita punya teman yang kaya, kita punya orang-orang terkenal dalam hidup. Tapi mereka manusia yang hanya punya batas. Mereka juga dalam menolong hidup kita, juga mereka punya batas. Tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan dalam hidup ini yang tidak ada batasnya dalam memelihara hidup kita, dalam menolong kita, yang kuasanya tidak pernah terbatas. Oleh karena itu tidak ada ruginya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Percayakan hidup kita sama Tuhan. Nah, di dalam hidup ini ada satu hal yang sangat penting yang sudah sering mungkin dilupakan banyak orang, yaitu tentang doa. Ya, dalam hari-hari ini, dalam situasi keadaan bangsa kita, situasi dalam keadaan hidup kita, yang paling penting dalam hidup ini, yang tetap kita harus pegang, kita harus tetap berdoa. Kenapa kita harus tetap berdoa? Banyak orang berpikir begini, kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa kita harus meminta sama Tuhan? Kalau Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita, kenapa enggak Tuhan langsung beri aja? Kenapa enggak Tuhan langsung tolong saja kita? Ya, tetapi dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita ini bukan robot, kita bukan orang yang disetir dengan remote control oleh Tuhan, tidak. Tetapi kita diberi kehendak oleh Tuhan, diberi pikiran, diberi segala kemauan untuk bisa kita menentukan sendiri. Kita bisa menentukan jalan mana yang kita pilih, kita sendiri menentukan apa yang baik dalam hidup ini. Oleh karena itu, di dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Karena di dalam setiap doa, Tuhan itu sangat merespon. Tuhan sangat senang saat kita berdoa, kita komunikasi sama Tuhan, mencurahkan isi hati kita sama Tuhan. Disitulah ada saatnya kita berkomunikasi sama Tuhan, hanya di dalam doa. Saudara,
Kita boleh mengerti banyak tentang firman Tuhan, tentang kekuatan, tentang penghiburan, tentang banyak hal. Tetapi kalau kita nggak duduk di bawah kaki Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak mencari wajah Tuhan, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mungkin dalam situasi ini banyak sekali anak-anak Tuhan mungkin sudah mulai kecewa sama Tuhan, sudah mulai capek, sudah mulai lelah dalam hidup ini mungkin ya. Sudahlah, mau apa lagi, keadaan semuanya kena imbas karena COVID-19. Semua kena masalah. Sehingga kalau saat mereka mau berdoa pun, berdoa apa lagi? Semua daya, semua usaha sudah dijalankan. Tapi percayalah tuh, ada saatnya kita harus tetap tekun, tetap harus berdoa. Ya, disitulah kekuatan kita. Karena percayalah saudara, saat kita ini datang sama Tuhan dengan keadaan apapun, dengan segala kelelahan, dengan segala masalah, kita datang di bawah kaki Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Di situ menandakan bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan aku melibatkan Tuhan. Aku menyerahkan semuanya dengan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kenapa enggak Tuhan langsung tolong saja? Kenapa enggak Tuhan langsung berikan berkat saja? Karena Tuhan punya sifat, Dia itu suka berkomunikasi sama kita. Kita suka, Tuhan itu senang kalau kita ini berkomunikasi, kita mencurahkan langsung dengan Tuhan melalui doa. Tidak bisa kita hanya berdiam diri, batin, saudara, gitu ya. Batin, tidak bisa. Kita harus datang di bawah kaki Tuhan, berdoa sama Tuhan, mencurahkan semua apa yang menjadi isi hati kita. Disitulah kesukaan Tuhan. Karena Tuhan mencari umatnya, Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita hanya melalui doa. Karena doa itu katakan bahwa nafas orang Kristen itu ada di dalam doa. Ya, orang sehebat apapun, sekuat apapun, ya, serohani apapun kalau dia tidak berdoa, itu artinya dalam hidup ini di mata Tuhan kita tidak melibatkan Tuhan. Tapi percayalah saudara, saat kita berdoa, saat kita melibatkan Tuhan, itu artinya di mata Tuhan, di hati Tuhan, anakku sedang membutuhkan tanganku. Ya, saya buka dalam Yesaya pasal 43. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat 25 sampai 26. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah Aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ini yang Tuhan katakan dalam ayat yang 26. Ingatlah Aku, marilah kita berperkara. Mari kemukakan apa yang jadi doamu. Mari kemukakan semuanya di hadapan Tuhan dengan cara, dengan apa? Berdoa, saudara. Ya, ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Coba kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saya ulangi lagi. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat saya tadi katakan, mari kita berperkara. Kemukakan segala sesuatunya kepada Tuhan, supaya Tuhan nyata benar, yaitu melalui doa. Jadi dikatakan bahwa janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Ya, khawatir itu manusiawi, tapi jangan hidup dalam khawatir. Karena apa? Kita punya Tuhan. Orang yang khawatir sampai depresi, sampai mengalami masalah yang begitu berat, tidak percaya siapapun, sampai mengalami ketakutan yang luar biasa, saya percaya orang itu tidak mengenal siapa Tuhan. Saya percaya dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah mencari wajah Tuhan, dia tidak mengenal siapa Tuhan. Kalau dia kenal siapa Tuhan, saya percaya orang itu boleh khawatir, boleh takut, boleh mengalami kecemasan, tetapi dia punya pengharapan dalam Tuhan. Hanya di dalam doa Tuhan katakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Itu dalam doa. Itu yang Tuhan mau. Coba kita lihat dalam 1 Petrus ayat pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di bawah tangan yang kuat artinya apa? Berdoa. Kalau kita masih merasa kuat, merasa sombong, merasa pintar, merasa masih punya segalanya, merasa masih punya tabungan, punya orang-orang yang diandalkan, masih sehat, masih bisa berbuat apa-apa, kita akan merasa sombong, merasa gak butuh Tuhan. Tapi yang Tuhan katakan di sini, mari rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Saat kita berdoa mencari wajah Tuhan, saat kita berdoa menyerahkan semua hidup kita sama Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap kekhawatiran kita, dalam setiap masalah dalam hidup ini, saya percaya di bawah tangan yang kuat, tepat pada waktunya, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan katakan kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Roh yang di dalammu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Ada tangan Tuhan yang kuat yang bisa memegang hidup. Jangan pernah khawatir, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari-cari Tuhan akan diberi upah sama Tuhan. Ya, jangan pernah takut. Tidak pernah dibiarkan anak-anak cucu orang benar hidupnya meminta-minta. Artinya apa? Akan selalu ditinggikan oleh Tuhan. Masalah boleh ada, kekhawatiran boleh ada, ketakutan tetap ada. Semua pun apa masalah dalam hidup ini pasti ada selama kita hidup. Tapi percayalah, saat kita datang di bawah kaki Tuhan, saat kita berdoa mencari wajah Tuhan, saat kita ada di bawah tangan Tuhan yang kuat, ada saatnya kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah khawatir, saudara. Ya, semua hamba Tuhan siapapun juga, siapapun hari-hari ini mengalami masalah yang sama. Mereka mengalami ketakutan yang sama, mereka mengalami kekhawatiran yang sama, mereka mengalami masalah-masalah mereka sendiri-sendiri. Kita nggak tahu, mungkin di depan mata kita mereka bisa menutupi segala masalah mereka. Ya, mungkin di depan mata kita mereka bisa menutupi segala kegalauan hati mereka. Tetapi percayalah, ada hati di dalam mereka, masalah yang di dalam diri mereka. Tapi percayalah, orang yang berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, saatnya nanti dia akan ditinggikan. Tepat pada waktunya Tuhan akan tolong dia. Ya. Karena itu saudara, tidak ada alasan lagi, tidak ada ruginya lagi untuk kita tetap berdoa. Ya. Apapun dalam hidup ini, kalau kita tetap mau cari tangan Tuhan yang kuat, kita berdoa dengan segala ucapan syukur kita sama Tuhan. Tuhan katakan, mari berperkara dengan aku. Kenapa Tuhan seolah-olah dia tidak mau langsung tolong kita? Tuhan ingin komunikasi sama kita. Tuhan ingin tahu apa yang menjadi isi hatimu. Tuhan senang kalau saatnya kita punya masalah, Tuhan dilibatkan dalam setiap pergumulan hidup kita. Dalam setiap apapun dalam hidup ini, Tuhan dilibatkan itu. Tuhan senang, saudara. Itu sifatnya Tuhan. Makanya Tuhan senang saat kita datang sama Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita datang mencari Tuhan. Itu Tuhan senang. Artinya apa? Kamu mengandalkan aku, kata Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, bahkan Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, tidak ada alasan untuk kita, aku gak bisa berdoa, aku capek berdoa. Gak ada alasan, saudara. Saat kita mau datang sama Tuhan, kita mau tetap berdoa sama Tuhan, di dalam hati Tuhan, dalam pikiran Tuhan, senang sekali. Artinya bahwa engkau masih membutuhkan aku, engkau mengandalkan aku, maka tidak pernah dipermalukan orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau ulang sekali lagi. Saat kita melibatkan Tuhan, saat kita melibatkan Tuhan dalam doa,
Saudara percayalah, di situ tangan Tuhan siap untuk mengangkat hidup kita. Karena di dalam hidup, dalam pikiran Tuhan, dalam hati Tuhan saat kita datang sama Tuhan, Tuhan melihat begitu luar biasanya. Tuhan senang saat kita datang sama Tuhan. Ya, bukan pintar atau hebatnya berdoa, tapi bagaimana kita dalam hati kita, Tuhan, aku ingin Kau hadir dalam hidupku. Artinya kita melibatkan Tuhan, kita menghormati, menghargai Tuhan. Itulah makanya tetap itu firman Tuhan katakan, karena itu rendahkan dirimu di hadapan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Amin. Tidak ada alasan untuk kita nggak berdoa. Tuhan katakan tetaplah berdoa, tekunlah berdoa. Firman Tuhan katakan apa? Kamu nggak dapat apa-apa, kamu akhirnya marah, iri, kamu dengki, kamu kecewa, kamu nggak dapat apa-apa. Karena apa? Kamu nggak berdoa. Ya, kita boleh ibadah, kita boleh tapi kalau kita di rumah kita nggak pernah berdoa, itu artinya kita nggak pernah melibatkan Tuhan. Itu artinya kita nggak pernah komunikasi sama Tuhan. Satu-satunya jalan untuk kita bisa komunikasi, kita bisa melibatkan Tuhan, mencurahkan semuanya kepada Tuhan, hanya dengan doa. Tapi aku nggak bisa berdoa. Saudara datang sama Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara memuji Tuhan, saudara menyatakan semua keluh kesah saudara sama Tuhan. Itu sudah luar biasa. Ya, kita ingat peristiwa pada waktu Abraham, pada waktu Sodom Gomora akan dijungkir balikan. Seperti Yesaya tadi katakan, mari kita berperkara, kemukakan segala pendapatmu, supaya aku nyata benar. Tuhan itu nyata, saudara. Saat kita melibatkan berperkara sama Tuhan, mengingatkan janji firman-Nya, itu saudara, begini, saat kita berdoa, saat kita mengemukakan segala pendapat kita, segala permasalahan kita, saudara tahu, Tuhan saat kita berdoa, Dia ingat akan janjinya. Bukan berarti Tuhan lupa sama janjinya, bukan berarti Tuhan itu pelupa, saudara, tidak. Tapi yang Tuhan harapkan, yaitu kita bisa komunikasi sama Tuhan. Tuhan, begini. Ya, bukan berarti Tuhan lupa sama janji-janji, tidak. Yang Tuhan mau tuntut sama kita, datang padaku, mengukakan semuanya, berperkara denganku. Pada waktu Abraham, Tuhan akan menjungkir balikan Sodom Gomora. Ya, Tuhan ngomong sama Abraham, benar enggak ya yang dikatakan orang itu tentang Sodom Gomora? Kalau begitu aku akan turun langsung. Kenapa Tuhan harus turun langsung? Tuhan kan sudah tahu di surga apa yang terjadi. Tapi kenapa Tuhan harus turun langsung? Itu artinya Tuhan ingin betul-betul, saudara, betul-betul ada di dalam kondisi itu. Ada di dalam kondisi hidup kita. Benar enggak? Sehingga pada waktu itu Abraham ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau ada sekian puluh orang benar, apa akan tetap Engkau hancurkan Gomora? Tidak. Kalau ada sekian orang benar, tetap Kau musnahkan? Tidak. Kalau ada sekian, Abraham berperkara. Abraham mengemukakan pendapatnya seperti Yesaya tadi, dalam kitab Yesaya tadi katakan, mari berperkara denganku, mari kemukakan semua. Itu hanya bisa dilakukan dengan berdoa. Gitu? Nggak bisa kita duduk-duduk kita ngomong berperkara sama Tuhan, tidak. Hanya dengan doa, dengan datang sama Tuhan, kita mengemukakan semua pendapat kita, mengingatkan janjinya, keluh kesah kita, cinta kita sama Tuhan, semua isi hati Tuhan kita sama Tuhan, hanya dengan doa. Abraham lakukan itu, saudara. Abraham datang sama Tuhan, dia berperkara sama Tuhan, Tuhan kalau sekian gimana, Tuhan kalau sekian gimana. Dan Tuhan senang karena Tuhan menganggap Abraham sebagai sahabatnya. Orang yang sangat dipercaya Tuhan. Karena apa? Dia datang sama Tuhan di dalam doa. Saya ingat, saudara. Saya ingat di dalam 1 Samuel. Ini saya paling senang ini. Kisah ini. Satu Samuel. Saya paling senang. Ya. Saya bacakan ya 1 Samuel pasal yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim
Dari pegunungan Efraim namanya Elkanah bin Yerobeam bin Eliu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, saya senang ini kisah ini. Di sini dikatakan bahwa Hana, istri yang lainnya diberi anak, tetapi Hana dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Yang pertanyaan saya, yang menutup kandungan Hana siapa? Tuhan. Katakan, saya mau katakan begini, kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Tetapi kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Ini Tuhan yang sendiri yang menutup kandungan Hana. Siapa yang bisa buka? Tidak ada. Dokter sehebat apapun, profesor kandungan sehebat apapun, tidak akan bisa membuka kandungan Hana. Karena Tuhan sendiri yang menutup kandungannya ini. Dan Hana gak bisa punya anak karena Tuhan menutup kandungannya. Saudara, ini akan sebuah menjadi masalah besar kalau seorang istri tidak punya anak. Ya, sedangkan istri yang lain dari suami Hana ini punya anak. Wah, mungkin dipanas-panasi ya. Tetapi Hana, Tuhan tutup kandungannya sehingga tidak punya anak. Ayat yang ke-9 sudah. 1 Samuel pasal pertama ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang imam duduk di kursi dekat pintu tiang bait suci Allah. Dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini dengan seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, katakan bahwa dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di ayat sebelumnya dikatakan apa? Bahwa Tuhan menutup kandungan Hana. Tidak ada yang bisa buka. Dokter siapapun gak akan bisa. Tabib siapapun gak bisa. Karena Tuhan sendiri yang tutup dia. Tetapi Hana punya keputusan yang tepat. Dia datang sama Tuhan. Tuhan, sambil menangis terseduh-seduh dikatakan bahwa Hana berdoa. Saudara, disitulah Tuhan melihat pada waktu Hana berdoa. Tuhan melihat bahwa dia serahkan segala persoalan hidupnya. Tuhan melihat bahwa Hana mulai melibatkan Tuhan di dalam masalahnya. Saudara, mari kita lihat dalam ayat yang ke-19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudianlah pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana, istrinya, katakan apa? Tuhan ingat kepadanya. Saudara, saya mau katakan, kalau Hana tidak berdoa, Tuhan tidak mungkin ingat. Tuhan tidak akan mungkin buka kandungannya. Tetapi pada waktu Hana berdoa di tengah-tengah kemustahilan, karena Tuhan sendiri yang menutup kandungannya, dia datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan dengan menangis terseduh-seduh. Tuhan, beri aku anak. Tuhan, buka kandunganku, beri aku Hana. Hana menangis terseduh-seduh. Di ayat berikutnya dikatakan apa? Pada waktu dia bersetubuh dengan suaminya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian apa? Mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Saudara, saya mengatakan satu, tidak ada ruginya kita tetap berdoa. Tidak ada salahnya kita tetap berdoa. Dan kita harus tetap melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Apa yang sudah ditutup sekalipun,
Tuhan mampu buka jalan. Amin. Apa yang mustahil lagi, pada waktu Hana berdoa, Tuhan ingat sama doanya. Saudara, mungkin kita jawaban doa kita nggak langsung instan. Mungkin apa yang kita doakan tidak langsung Tuhan jawab. Tetapi percayalah, tiba saatnya nanti, pada waktu tepat pada waktunya, Tuhan ingat apa yang saudara dan saya doakan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menjawab doa sesuai keinginan saudara. Sesuai hawa nafsu kita, Tuhan tidak akan ingat. Tapi apa yang jadi kebutuhan saudara, tepat pada waktunya, Tuhan ingat akan doamu. Dan di situ Tuhan akan jawab doamu. Karena apa? Pernah kita doakan sama Tuhan. Pernah aku doa untuk melibatkan Tuhan dalam masalahku. Itu artinya saudara sudah menyerahkan di dalam tangan Tuhan yang kuat. Gak ada ruginya dengan kita berdoa. Tetaplah berdoa di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tepat pada waktunya nanti. Saat kita berdoa, Tuhan ingat akan janjinya. Saat kita tepat pada waktunya nanti, Tuhan akan ingat apa yang kita doakan. Hana, dia mandul, ditutup kandungannya, tapi dia ambil keputusan yang tepat. Dia tetap berdoa. Dan tiba pada waktunya, Tuhan ingat akan doa Hana, dibuka kandungannya. Tidak hanya satu anak dia Tuhan berikan, kurang lebih 4 orang anak Tuhan kasih. Amin, saudara. Luar biasa. Ini yang membuat kita yakin bahwa tetap berdoa. Doa sama Tuhan, gak dijawab doa terus sama Tuhan, terus tetap berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Cari wajah Tuhan. Tuhan katakan tidak pernah Tuhan anaknya minta roti diberi batu. Gak ada Tuhan namanya minta daging diberi ular atau kalajengking. Tapi Tuhan kasih yang terbaik tepat pada waktunya. Dengan cara apa? Berdoa, saudara. Kalau kita tetap berdoa, gak dijawab terus tekun doa. Saudara, saat kita komunikasi sama Tuhan, hati Tuhan itu disenangkan. Hati Tuhan senang sekali, saudara. Artinya kita melibatkan Tuhan. Seorang anak, saat dia mencurahkan isi hati kepada orang tuanya, Ma, Pa, aku punya ini. Orang tua ini merasa bangga, merasa dipentingkan, merasa ada artinya. Sama dengan Tuhan. Saat kita datang sama Tuhan, Tuhan, Kau baik, tolong saya. Tuhan merasa dalam hidup ini bahwa Engkau melibatkan aku. Ya, saudara, ada lagi sebuah peristiwa pada waktu umat Israel. Umat Israel mengalami perbudakan yang luar biasa. Yang terjadi apa? Dia mengerang sama Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan ingat. Pada waktu dia mengerang, mereka mengerang sama Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Yesus dikatakan bahwa pada waktu mereka mengerang, Tuhan ingat perjanjiannya kepada Ishak dan Yakub. Kita baca ayat-ayat yang terakhir, saudara. Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Maka Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, amin, saudara. Pada waktu mereka mengerang sama Tuhan, mereka mencari berdoa sama Tuhan. Di situ dikatakan apa? Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bayangkan kalau mereka tidak mengerang, mereka mengeluh, mereka tidak melibatkan Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup mereka. Tuhan tidak akan ingat perjanjiannya. Tapi pada waktu mereka mengerang, mencari, dan mereka berdoa sama Tuhan, mengerang sama Tuhan, mau cari Tuhan karena perbudakannya. Di situ dikatakan bahwa Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Luar biasa. Tetap berdoa, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Sekalipun belum dijawab, berdoa terus. Sampai kapan? Sampai tepat pada waktunya. Seperti Hana tadi, Tuhan mengingat doa Hana. Ya,
Tuhan mengingat doa Hana. Itu yang luar biasa. Saudara, ada lagi sebuah kisah di Alkitab. Ini firman yang luar biasa tentang Yunus. Ya, sedikit lagi saudara. Ya, Yunus pasal Yunus pasal pertama ayat ke-17. Yunus pasal pertama ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, pada waktu Yunus tidak taat sama perintah Tuhan, atas keputusan Tuhan, Yunus dimakan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam lamanya. Bayangkan di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Ya, tapi yang luar biasa, ayat pasal yang kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allah dari dalam perut ikan itu. Saudara, ya, perhatikan baik-baik. Saat Yunus dimakan ikan besar itu, bayangkan kalau dalam pasal kedua ayat pertama Yunus tidak berdoa, saya percaya Yunus akan mati di dalam perut ikan. Yunus akan menjadi kotoran ikan 3 hari 3 malam, saudara, di dalam perut ikan. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Di dalam perut ikan kotor, sampah, bau semua. Dan saya percaya Yunus mungkin akan mati. Tetapi Yunus punya keputusan yang benar. Dikatakan bahwa berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ini keputusan yang luar biasa dari Yunus. Dia berdoa di dalam perut ikan. Kalau Yunus tidak berdoa, saya percaya Yunus akan mati di dalam perut ikan. Kemungkinan besar. Ya. Tapi karena Yunus ambil keputusan yang benar, dia berdoa di dalam perut ikan. Yang terjadi apa? Ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Mujizat yang luar biasa. Yang pertama tadi tentang Hana. Saat Hana berdoa, dibuka kandungannya oleh Tuhan dan diberi anak oleh Tuhan. Tuhan ingat akan doa Hana. Yunus pada waktu di dalam perut ikan, di dalam perut ikan yang tidak mungkin bisa ikan di laut itu banyak, saudara. Yunus ada di ikan yang mana kita nggak tahu, dan tidak ada yang bisa teriak tolong. Handphone belum ada. Ayo kita mau WhatsApp, di dalam perut ikan nggak ada sinyal, saudara. Ya, kalau HP-nya sudah kena air. Tetapi Yunus punya keputusan yang benar. Dia berdoa. Tidak ada yang bisa tolong dia. Dia berdoa sama Tuhan. Atas keputusan Tuhan dimuntahkan Yunus dari perut ikan karena Yunus berdoa. Amin. Tetap berdoa, tetap libatkan Tuhan. Ada mujizat yang besar, ada pertolongan yang besar dalam hidup ini. Paling tidak kita diberi penghiburan, kekuatan oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman sudah hamba-Mu sampaikan. Ayat mengajarkan kita untuk tetap berdoa, tetap melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada ruginya, tidak ada salahnya. Bahwa di dalam doalah mujizat itu akan terjadi. Di dalam doalah kita melibatkan Tuhan, dan kita percaya bahwa saat kita berdoa, tiba saatnya nanti, tepat pada waktunya nanti Tuhan akan mengingat setiap doa kita. Dan Tuhan akan tolong kita dengan mujizat yang luar biasa. Di tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang berbahaya ini Tuhan. Virus di mana-mana, masalah problem di mana-mana. Tuhan, kami hanya mau tetap berdoa, mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan berkati mereka, jaga mereka, beri kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, apapun yang kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin.